Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita telah berada pada akhir daripada bulan Rajab, tepatnya pada tanggal 28 Rajab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada kita di bulan Rajab dan keberkahan pada kita di bulan Sya'ban, dan disampaikan umur kita di bulan Ramadan. Di dalam bulan Rajab ini ada suatu peristiwa yang besar, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu sikap yang seharusnya ini menjadi patutan bagi kita, menjadi teladan dan pelajaran bagi kita. Sikap Abu Bakar As-Siddiq ketika menerima berita tentang Isra dan Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan setelah Nabi Muhammad SAW kembali dari Isra dan Mi'rajnya, yaitu pada waktu syuruk, pada waktu di pagi hari, dan Nabi Muhammad SAW berada di Masjidil Haram, berada di Bukit Safa. Ketika itu lewatlah Abu Jahal dan menanyakan tentang Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menceritakan bahwa ia baru selesai melaksanakan Isra dan Mi'raj. Nabi menceritakan bahwa dia semalam telah pergi dari kota Mekah menuju Baitul Maqdis, dan kemudian dilanjutkan melakukan Mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha. Mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, maka Abu Jahal timbul niat jahatnya. Dia ingin melecehkan, ingin membuli Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia mengajak Nabi Muhammad SAW untuk naik ke Bukit Safa dan kemudian memanggil seluruh penduduk Mekah, baik Muslim ataupun orang-orang kufar Quraisy lainnya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diminta untuk menceritakan apa yang telah dilakukannya. Maka kemudian Nabi Muhammad menceritakan tentang perjalanannya dari kota Mekah ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis, tentang kendaraan yang digunakannya, dan juga tentang salat di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, mengimami seluruh para nabi dan rasul. Kemudian dilanjutkan melakukan Mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratil Muntaha. Mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini, sebagian orang-orang Quraisy yang sudah beriman, banyak yang menjadi murtad. Mereka bertepuk tangan, melecehkan Nabi Muhammad. Mereka mengangkat tangannya di atas kepala, dan mereka menganggap bahwa apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad ini sebagai sebuah kebohongan, sebagai kedustaan, sebagai penipuan. Maka sebagaimana tadi kita ceritakan, banyak dari kalangan kaum muslimin yang masih lemah keimanannya, mereka kembali menjadi murtad. Dan kemudian orang-orang kufar Quraisy makin tambah membenci Nabi Muhammad SAW, dan mereka memiliki satu senjata, bahwa mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW ini membawa kebohongan, pendusta dan lain-lainnya. Orang-orang kufar Quraisy, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, merasa mendapatkan kemenangan. Kemudian mereka pergi menuju tempatnya Abu Bakar As-Siddiq, dan kemudian mereka berkata, "Wahai Abu Bakar, wahai Abdullah, wahai Abu Bakar, apakah engkau telah mendengar berita dari temanmu yang mengatakan bahwa dia melakukan Isra dan Mi'raj?" Kemudian Abu Bakar As-Siddiq
bertanya apakah dia mengatakan demikian. Kemudian mereka mengatakan ya. Bahkan dia telah menceritakan bahwa dia semalam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Lihat apa jawaban dari Abu Bakar As-Siddiq. Wallahi demi Allah, kalau dia mengatakan demikian, maka aku membenarkannya. Bahkan yang lebih daripada itu, wahyu turun dari langit siang dan malam, aku mempercayainya. Lihat sikap tegas dari Abu Bakar As-Siddiq. Dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq tidak diam begitu saja. Kemudian dia menanyakan di mana Nabi Muhammad. Kemudian diceritakan Nabi Muhammad berada di Bukit Safa. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq bersegera menuju ke Bukit Safa. Dan kemudian melihat Nabi Muhammad SAW sedang bercerita dan dibuli oleh orang-orang kufar Quraisy, orang-orang Mekah. Lihat bagaimana sikap Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dia pun naik ke Bukit Safa. Dan kemudian dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang Isra dan Mi'raj. Dan kemudian setelah mendapatkan penjelasan dari Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq pun menghadap ke penduduk Mekah pada saat itu dan mengatakan, wahai kaum Mekah, dengarkanlah apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini. Bukankah di antara kalian ada yang pernah berniaga pergi ke Baitul Maqdis dan melihat Masjidil Aqsa dan lain-lainnya? Kalau apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad ini menurut kalian benar, maka benarkanlah. Tapi kalau menurut kalian itu salah, maka silakan engkau mendustakannya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk menceritakan kembali perjalanannya. Diriwayatkan dalam beberapa riwayat, kemudian Nabi SAW menceritakan dan seakan-akan Nabi Muhammad SAW melihat Masjidil Aqsa di hadapannya, yaitu di depan rumah Uqail. Terpapar sangat jelas Baitul Maqdis dan kemudian juga Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang keadaan di Baitul Maqdis, tentang Masjidil Aqsa, tentang tiang-tiangnya, tentang pintunya, tentang jendela-jendelanya. Semua diceritakan secara detail. Dan orang-orang kufar Quraisy yang pernah melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis dan pernah juga mengunjungi Masjidil Aqsa membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW sebelum menutup ceritanya, beliau menceritakan, wallahi ketika Nabi Muhammad SAW kembali dari Baitul Maqdis dan menuju ke Mekah, Nabi menceritakan bahwa dia melihat satu kafilah dagang yang berjumlah 7 ekor unta. Yang pimpinan dari kafilah ini menandakan untanya itu dengan pita merah. Dan di satu lembah, salah satu untanya tersesat atau hilang. Dan kafilah ini akan sampai 2 hari lagi di kota Mekah ini. Di waktu pagi, 2 hari yang akan datang di pagi hari, maka kafilah ini akan sampai di kota Mekah. Lihat, setelah 2 hari, kafilah ini benar-benar hadir, datang di kota Mekah, dan sesuai apa yang diceritakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Inilah yang diperlukan bagi seorang mukmin, seorang muslim. Yang pertama adalah ketika dia mengimani pada Allah dan Rasul-Nya, maka sikap yang pertama adalah dia membenarkan apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW.
Jadilah kita sebagai seorang muslim yang mempercayai segala apa yang datang dari Rasulullah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka apa yang datang dari Rasul, ambillah, yakinlah, percayalah. Wa ma nahahu anhu fantahu. Dan apa yang dilarang kita tinggalkan. Inilah sikap seorang muslim yang memiliki keimanan yang tegar, keimanan yang kokoh terhadap Allah dan Rasul-Nya. Inilah seorang muslim yang kamil, yang sempurna keimanannya. Dia tanpa ragu-ragu terhadap apa yang datang, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian dia tidak ragu-ragu dengan keimanannya. Inilah sosok Abu Bakar As-Siddiq. Inilah yang harus hadir di dalam diri kita. Harus hadir di dalam diri kita adalah keimanan yang tanpa ragu-ragu. Kemudian yang kedua dari sikap Abu Bakar ini, Abu Bakar As-Siddiq bukan hanya membenarkan, tetapi Abu Bakar As-Siddiq juga membela Nabi Muhammad SAW. Pembelaannya inilah yang kemudian meyakinkan orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah benar. Inilah sikap seorang mukmin, seorang muslim. Dia berada di dalam garda terdepan, di dalam membela Islam, di dalam membela agamanya, di dalam membela nabinya dan rasulnya. Sikap Abu Bakar yang kemudian datang ke Bukit Safa dan kemudian meminta Nabi SAW untuk menceritakan kembali dan kemudian meminta sikap objektif dari orang-orang Mekah bahwa apa yang disampaikan Nabi Muhammad jika itu adalah benar maka dibenarkan, jika itu salah silakan didustakan. Sikap seperti inilah yang dibutuhkan sekarang ini. Sikap perjuangan pembelaan kepada Islam. Ketika kaum muslimin sekarang ini di Indonesia yang mayoritas, ketika dia memiliki keimanan yang kuat, keimanan yang teguh, maka dia akan dapat membela agamanya, membela Islam. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Inilah dua sikap kita. Membenarkan apa yang datang pada Rasulullah SAW, pada Islam, dan kemudian membelanya. Bukankah tiga sikap generasi dahulu ini yang juga harus hadir di dalam diri kita? Sikap yang jelas, yang pertama adalah al-iman bi'azamatir risalah. Keimanan terhadap keagungan risalah ini. Keimanan terhadap al-Islam, apa yang datang, yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Al-iman bi'azamatir risalah. Yang kemudian yang kedua, yang harus ada dan hadir dalam diri kita. Al-a'tizaz bi'tinaqiha. Jadilah kita sebagai orang yang bangga, sebagai seorang muslim. Fashhadu bi annana muslimin. Fashhadu bi annana muslimin. Dan persaksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang beriman. Sebuah kebanggaan, al-i'tizaz bi'atinaqiha. Kita bangga. Menjadi seorang muslim itu kita bangga.
kita bergabung dalam kelompok orang-orang yang beriman, itu menjadi sebuah kebanggaan. Kemudian al-amal bi ta'yidillahi, merasa optimis dengan berbagai bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seharusnya seperti itulah seorang muslim. Beriman dengan keagungan risalah ini, bangga sebagai penganutnya. Kemudian yang ketiga, yakin bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala pasti akan hadir membela. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini juga kita mendapati kondisi Masjidil Aqsa yang masih di bawah penjajahan, dirampas oleh Yahudi. Kenapa di dalam surah Al-Isra ini, Isra'nya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Yang pertama yang harus kita yakini, bahwa Masjidil Aqsa adalah merupakan pintu langit. Dari bumi menuju langit, dari langit menuju bumi, maka pintu gerbangnya adalah Masjidil Aqsa. Ketika Nabi Isa alaihissalam dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi untuk dibunuh, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa dari Babur Rahmah di Masjidil Aqsa. Dan kemudian Nabi kita Nabi Muhammad SAW diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa, karena Masjidil Aqsa adalah pintu gerbang langit. Nabi menuju ke Sidratul Muntaha dari Masjidil Aqsa dan kembali lagi dari Sidratul Muntaha dari langit ke Masjidil Aqsa, karena Masjidil Aqsa adalah pintu gerbang menuju ke langit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masjidil Aqsa yang kedua, Masjidil Aqsa adalah merupakan salah satu kiblat bagi kaum muslimin. Ulal qiblataini, dia adalah kiblat pertama bagi kaum muslimin. Selain Masjidil Haram, maka Masjidil Aqsa juga pernah menjadi kiblat bagi kaum muslimin. Kiblat di dalam salatnya. Ini menunjukkan hubungan yang sangat erat antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa adalah dua masjid yang penamaannya langsung dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penamaannya langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan di Masjidil Aqsa ini, Nabi kita Nabi Muhammad dideklar sebagai Imamul Anbiya'i wal Mursalin, sebagai pemimpinnya para nabi dan para rasul, sebagai pemukanya para nabi dan rasul, sebagai pemimpin bagi umat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain sikap kita tadi dalam refleksi peristiwa Isra dan Mi'raj, bagaimana kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya, membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, menjadi seorang muslim yang sempurna keimanannya, maka kita juga harus senantiasa memperhatikan Masjidil Aqsa. Setidak-tidaknya di dalam doa-doa kita dan dukungan-dukungan kita, ataupun dengan bantuan-bantuan dana yang kita berikan melalui lembaga-lembaga resmi untuk membela Masjidil Aqsa yang kita cintai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah, semoga peristiwa Isra dan Mi'raj itu bukan hanya
Satu peristiwa yang kita rayakan setiap tahunnya namun tidak menjadi refleksi bagi kita, tidak menjadi titik tolak kebangkitan kita, tidak menjadi titik tolak di dalam kebangkitan ruhiyah kita, titik tolak kebangkitan umat Islam. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini janganlah sekadar menjadi acara-acara tahunan saja, seharusnya menjadi refleksi bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim.